Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat memasuki masa Advent, masa penantian kedatangan Sang Juru Selamat. Hari ini kita akan renungkan bagaimana agar berkat Allah terus melimpah di hidup kita. Tema kita hari ini, kesempatan emas kebahagiaan. Mari saudara kita awali membaca dari Injil Lukas, bab 21 ayat 1 sampai dengan 4, tentang persembahan seorang janda miskin. Mari kita baca. Ketika Yesus mengangkat mukanya, Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Saudara-saudara, Yesus memberikan pelajaran tentang bagaimana Allah menilai pemberian. Pemberian seseorang ditentukan bukan oleh jumlah yang ia berikan, tetapi oleh jumlah pengorbanan yang terlibat dalam pemberian itu. Seringkali orang kaya hanya memberi dari kekayaannya. Ini tidak meminta pengorbanan. Pemberian janda ini menuntut segalanya daripadanya. Ia memberi sebanyak-banyaknya yang dapat diberikannya. Prinsip ini dapat diterapkan pada segala pelayanan kita bagi Yesus, saudara. Ia menilai pekerjaan dan pelayanan kita tidak berdasarkan ukuran atau pengaruh atau keberhasilannya, tetapi berdasarkan kadar pengabdian, pengorbanan, iman, dan kasih yang tulus yang terlibat di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, apakah kita menyadari setiap hari kita memperoleh berkat yang melimpah, mengalir setiap saat dari Kristus, Raja semesta alam, mulai dari udara yang kita hirup, kesehatan kita, usaha dan pekerjaan kita, orang tua, suami, atau istri, dan anak-anak yang mengasihi kita. Berkat dari Kristus ini setiap saat mengalir kepada kita sebagai anak-anak Allah. Apabila kita menyadari berkat melimpah dari Kristus, sudahkah kita mensyukurinya, saudara? Atau sebaliknya, kita masih senantiasa menggerutu, marah, dan iri dengki kepada orang lain? Kok mereka lebih kaya, mereka lebih hebat, dan lebih baik segalanya dari kita? Saudara-saudara terkasih, harus kita sadari dan syukuri bahwa Kristus senantiasa memberikan berkat yang tak henti-hentinya kepada kita semua anak-anak Allah. Hal penting dan utama yang harus kita lakukan adalah selalu bersyukur dan berbagi berkat yang kita terima ini kepada sesama kita yang lebih membutuhkan. Kenapa kita harus bersyukur dan berbagi berkat kepada sesama kita yang membutuhkan, saudara terkasih? Karena ini adalah satu-satunya cara agar berkat dari Kristus terus mengalir kepada kita, saudara. Apabila kita tidak bersyukur dan berbagi, maka berkat Kristus Raja semesta alam akan mengalir ke tempat lain. Dapat kita bayangkan, saudara, diri kita ini seperti sebuah gelas, dan Tuhan senantiasa menuangkan berkat ke dalam gelas kita. Maka apabila kita tidak membagikannya kepada orang lain, terutama mereka yang sangat membutuhkan, maka pada suatu hari gelas kita akan penuh, saudara, dan berkat yang Tuhan tuangkan ke gelas kita akan langsung mengalir ke tempat lain. Saudara terkasih, kita sering berpikir, berkatku ini masih sedikit, biarlah orang lain yang berkatnya lebih banyak yang berbagi. Saudara, dalam Injil Lukas yang kita baca tadi, Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan apabila kita memberi dari kekurangan kita dengan tulus, Tuhan akan melihat dan lebih menghargai daripada pemberian orang yang lebih kaya. Saudaraku, marilah kita kuatkan hal ini melalui Injil Matius 25 ayat 40.
Tuhan Yesus Kristus, Raja semesta alam, telah menyatakan dalam Injil Matius ini sebagai berikut. Sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Pernahkah terpikir oleh kita betapa uniknya Kristus Raja kita ini, saudara? Betapa tidak raja-raja pada umumnya memerintah para tentaranya untuk berperang, menaklukkan negara-negara lain untuk memperluas wilayah kerajaannya, dan menambah kekayaan kerajaan itu dengan segala cara dan perang. Seperti saat ini sering kita dengar banyak pejabat yang diberikan jabatan untuk melayani masyarakat, tetapi mereka lebih mengutamakan memperkaya dirinya sendiri. Akan tetapi, saudara, Raja Kristus ini sungguh berbeda dari semua raja duniawi. Perintahnya sangat sederhana, sekedar untuk berbuat baik kepada sesama, seperti memberi makan dan minum kepada orang-orang yang lapar dan haus, memberi tumpangan kepada orang asing, memberi pakaian kepada yang telanjang. Singkatnya yaitu melakukan perbuatan-perbuatan cinta kasih yang sederhana kepada sesama yang membutuhkan. Dari sini jelaslah bahwa Raja Kristus ini adalah Raja cinta kasih. Dia ingin memperluas kerajaannya, yaitu memperluas cinta kasih itu dengan memerintahkan kita, para pengikutnya, untuk menyebarkan cinta kasih itu kepada orang-orang yang kita jumpai dalam hidup sehari-hari. Saudara, dari permenungan kita hari ini, saya akan rangkumkan 3 hal, yaitu yang pertama, marilah kita menyadari kasih dan berkat Tuhan yang setiap saat mengalir dalam hidup kita. Marilah mensyukuri setiap hari kasih dan berkat Allah ini, dan lakukanlah kesempatan emas berbagi kepada sesama teristimewa memasuki masa Natal ini. Yakinlah saudara, maka kita akan menemukan kerajaan Allah melalui kebahagiaan kita setiap hari. Saudara terkasih, sudahkah hari ini kita mengulurkan tangan untuk membantu sesama yang perlu dibantu? Terima kasih saudara, Tuhan memberkati kita semua, berkah dalam.